Assalamualaikum Sobat Mebel. Selamat berjumpa kembali dan tidak lupa selamat datang yang baru menemukan channel ini, yaitu Kang As Channel. Channelnya dunia kerajinan kayu dan mebel. Nah, kali ini saya akan menayangkan proses pembuatan almari purpose. Nah, jadi ini almarinya ditempatkan di aula pondok pesantren, fungsinya untuk menempatkan atau menata kitab-kitab yang akan menjadi pelajaran atau kajian bagi para santri yang mondok di pondok pesantren itu. Nah, ini bahannya kami buat dari kayu akasia dengan ketebalan 2 cm. Dan untuk tinggi dari almari tempat kitab atau almari purpose ini tingginya sekitar 200 cm atau 2 meter. Sementara untuk lebar atau panjangnya itu 160 cm. Jadi ini mengukur tempat atau ruang yang akan ditempati oleh almari ini. Nah, ini penampakan lemarinya, proses setengah jadi, tinggal menata yang kurang-kurang. Ini masih mentah. Nanti setelah proses pembuatannya selesai baru diamplas atau diperhalus. Dan ini masih tahap proses untuk menyamakan bagian rak-rak yang agak menonjol bagian belakang, karena waktu pemasangan yang diambil akuratnya itu yang bagian depan. Terus kadang yang belakang ada yang kelebihan, dan itu harus diratakan, karena kalau tidak diratakan nanti untuk penempelan tripleknya bagian belakang itu jadi tidak rapi. Jadi harus dibuat rata. Maka dari itu almarinya direbahkan, istilahnya tengkurap, murap. Ini bagian belakangnya di scrap atau diratakan memakai pasah listrik. Nah, ini prosesnya harus telaten biar semuanya rata. Jadi kalau nanti kita tempel triplek untuk bagian belakang itu biar bisa rata alias rapi. Nah, ini setelah lemarinya didirikan kembali, artinya proses untuk meratakan atau menyamakan sambungan-sambungan bagian papan belakang itu sudah selesai. Dan ini proses pembersihan umputnya atau hasil dari limbahnya pasah tadi. Nah, ini sekarang proses finishing, tapi sebelumnya tadi sebelum di finishing itu ada proses yaitu pengamplasan, dan setelah itu pendempulan. Setelah selesai didempul baru diamplas lagi. Nah, setelah selesai baru di finishing. Dan ini langsung proses finishingnya. Kita pakai Milamin clear gloss, jadi agak mengkilap, tapi semi mengkilap ini. Nah, ini kita ulang-ulang sampai mendapatkan kualitas yang bagus dengan ketebalan yang diperkirakan sudah merata dengan hasil yang lumayan mengkilap. Ini prosesnya sudah selesai. Sekarang tinggal pemasangan triplek bagian belakang, penutup bagian belakang yang tadi sebelumnya sudah diratakan. Jadi tinggal kita tempel. Setelah triplek sebelumnya kita ukur panjang dan lebarnya, kita sesuaikan dengan bidang yang akan kita tempel. Nah, ini prosesnya penguatan menggunakan paku tembak biar cepat dan hasil yang rapi.
Nah, ini setelah semuanya terpaku dengan kuat, nah ini setelah selesai baru kelihatan belakangnya tidak bolong. Jadi itu nanti yang akan ditempati kitab-kitab yang akan menjadi pelajaran bagi para santri pondok pesantren. Nah, ini sekarang proses pemotongan kaca. Ini bagian depan kita potong satu persatu hingga semuanya itu mendapatkan masing-masing tutupnya. Ini modelnya kaca geser, jadi untuk membukanya kacanya tinggal menggeser ke kiri atau ke kanan untuk mengambil kitab-kitab atau buku-buku yang ada di dalam lemari ini. Nah, ini prosesnya. Kita potong satu persatu, kita ukur satu persatu, karena model seperti ini kalau kita ukur rata semuanya itu agak sulit, karena ketebalan kayu itu kadang ada selisihnya antara 1 mili dan 2 mili, jadi harus dipotong satu persatu. Nah, ini sekarang kita proses pembuatan pegangan untuk menggeser pintu kacanya. Nah, jadi ini setelah kita garit-garit pakai alat pemotong kaca, kita tinggal memotong pakai tangan seperti menyuwil kerupuk ini. Karena tadi sudah digarit dengan pemotong kaca. Ini sudah terpotong-potong kacanya untuk pegangan, untuk menggeser kacanya. Sekarang kita berhalus pakai amplas biar tidak tajam kalau kita sentuh itu, biar ada tumpulnya, jadi tidak melukai pada tangan. Itu harus kita amplas dengan halus. Ini kita amplas semuanya. Nah, setelah selesai baru kita tempel pada pintu kaca, pintu gesernya yang terbuat dari kaca. Ini kita pakai menempelkannya pakai lem sealant yang biasa untuk mengelem kaca. Nah, ini semuanya bagian pinggir-pinggirnya ditempel pegangan. Ini untuk ukurannya kita buat triplek untuk dasar menempelkan. Di bawahnya itu sudah kita kasih gambar, jadi kita letakkan kacanya di atasnya, tinggal kita melihat gambar bawahnya, itu akan semuanya pasti sama nanti ukurannya. Nah, ini kita tempatkan pada kotak yang kita sediakan, kita tata sedemikian rupa dengan urutannya, jadi nanti ketika kita membawa ke tempat pemesan atau ke pondok pesantrennya itu tidak kesulitan, karena menata kaca itu kalau tidak rapi nanti kadang jalannya tidak rata, ada guncangan, terus kacanya bergerak. Nah, itu bisa berbahaya, nanti bisa ada yang pecah. Nah, itu kita buatkan kotak yang rapi biar mudah membawanya dan menatanya kembali. Nah, ini kita sudah sampai di pondok pesantren Subul Salam, tempat yang akan kita kirim almarinya atau tempat kitabnya. Itu menampakkan bagian belakangnya. Nah, ini setelah kita letakkan almarinya, nah ini kacanya, tinggal kita memasangnya sesuai dengan urutan yang tadi sudah dikasih tanda, dikasih nomor urut biar memasangnya cepat dan tidak lama. Kalau kita tidak pakai tanda yang sulit, karena ada yang kurang sedikit, ada yang lebih sedikit. Kalau kita kasih tanda, ya tinggal memasang pasti pasnya. Nah, ini prosesnya pemasangan kaca, dan ini cukup cepat sekali karena semuanya sudah disesuaikan sebelum dikirim. Nah, ini tempatnya di aula serbaguna yang biasa untuk dibuat tempat pendidikan atau tempat pengkajian kitab-kitabnya, dan juga ini juga tempat untuk ketika para santri mengadakan sholat berjamaah atau
kegiatan lain-lainnya ya tempatnya di aula ini. Nah ini sekarang kita tinggal melepas nomor-nomor atau tempelan tanda pada kaca karena semuanya sudah terpasang sesuai tempatnya masing-masing. Nah itulah tayangan kami tentang proses pembuatan almari perpus untuk tempat kitab. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih.